Baik, hari ini kita bicara tentang deklinasi matahari. Masih dalam kerangka pembicaraan sistem bola langit. Sistem bola langit yang sudah kita kenal pada video-video terdahulu kira-kira seperti ini. Ya, kita atau observer berada di tengah-tengah bola langit. Pandangan kita terhadap semua sisi bola langit tidak bisa menjangkau semua sisi bola langit ya. Dibatasi oleh satu lingkaran yang seolah itu adalah pinggir bumi yang kita pijak yang bertemu dengan langit di segala arah. Nah, lingkaran ini kita sebut dengan lingkaran horizon atau lingkaran kaki langit atau lingkaran ufuk. Ini timur, sana barat, utara, selatan. Satu titik yang paling tinggi pada bola langit ada di atas kepala kita, itu titik zenit. Kemudian yang paling rendah di bawah kaki kita, titik nadir. Dihubungkan oleh satu garis, yaitu garis vertikal. Kemudian lingkaran ini membagi dua bola langit kita sama besar, yaitu utara dan selatan. Bidang ini ekuator, kita sebut ekuator atau khat al-istiwa ya, khatul istiwa. Nah, kalau khatul istiwanya seperti ini gambarnya, di sebelah utara titik zenit, berarti lintang kita selatan. Zenit ada di bagian selatan ekuator, lintang selatan. Sesuai dengan data, lintang minus 25 derajat. Lintang selatan 25 derajat. Oke. Sekarang deklinasi. Selama ini kita beranggapan bahwa ekuator ini adalah tempat berjalannya matahari. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita amati setiap hari sepanjang tahun, matahari itu tidak terbit pada satu titik yang sama. Dan tidak terbenam pada satu titik yang sama pula. Akan tetapi matahari terbit berpindah-pindah, kadang-kadang di sebelah utara titik timur, kadang-kadang di sebelah selatan titik timur. Dan terbenamnya juga kadang-kadang sebelah utara titik barat, kadang-kadang sebelah selatan titik barat. Jadi terbit matahari itu kalau kita amati itu berpindah-pindah ya, tidak pada satu titik yang sama dan terbenamnya tidak pada satu titik yang sama. Berarti titik tertinggi pada bola langit dicapai oleh matahari dalam perjalanan hariannya itu juga tidak sama. Nah, ternyata perjalanan matahari itu kutub langit ya, kutub langit selatan, kutub langit utara. Perjalanan matahari itu kalau kita gambarkan di sini sebelah utara dari ekuator ya, yang berpindah-pindah. Nah, ini perjalanan matahari melingkar tidak selalu pada lingkaran ekuator. Kadang-kadang dia terbit di sebelah utara ekuator, ini matahari. Mencapai titik tertinggi dalam perjalanannya di lingkaran ini, yaitu lingkaran meridian. Kalau matahari sudah mencapai lingkaran meridian, berarti matahari sedang berkulminasi. Kemudian dia perlahan bergerak ke arah barat dan tenggelam di ufuk sebelah barat. Ya, jadi titik kulminasi sekitar jam 12 tengah hari, kulminasi atas, dan K1 kulminasi bawah sekitar jam 12 tengah malam. Terbit di T1, tidak di titik timur ya, tapi di T1, dan terbenam di B1, tidak di titik barat. Nah, jadi perjalanan matahari yang kita gambarkan seperti ini kita sebut dengan deklinasi matahari. Jadi deklinasi matahari adalah jarak dari matahari ke ekuator. Jadi ada jaraknya ke ekuator. Setiap hari matahari membuat jarak dengan ekuator, jaraknya itu berubah-ubah. Nah, jadi deklinasi adalah jarak dari satu benda langit, dalam hal ini tentunya matahari, ke ekuator langit, ini ekuator, diukur melalui lingkaran waktu. Lingkaran waktu kemarin adalah lingkaran yang menghubungkan kutub langit utara dan kutub langit selatan berpotongan dengan ekuator 90 derajat. Ini salah satu lingkaran waktu. Kemudian ini merupakan juga salah satu dari lingkaran waktu. Dan ini juga. Jadi deklinasi adalah
jarak dari matahari ke ekuator, ya, jarak dari benda langit dalam hal ini matahari ke ekuator diukur melalui lingkaran waktu. Deklinasi matahari posisi ini dia. Kalau posisi kulminasi, deklinasi adalah kita ukur melalui lingkaran ini, lingkaran waktu yang berdempet dengan meridian. Kemudian matahari kalau berada pada posisi ini, deklinasinya adalah ini. Jadi setiap benda langit itu ada deklinasinya. Deklinasi kita tandai dengan beta, ya. D, bisa juga D, plus 10 derajat utara. Kalau matahari berada di utara ekuator, berarti deklinasinya positif atau utara. Ya, jadi tandanya ini beta. Nah, jadi jarak zenit adalah jarak dari zenit ke matahari ketika matahari berkulminasi. Jadi tidak di sini lagi kulminasinya, tapi di K kulminasi. ZM. Ada ZM, ada HM. Ya, zenit matahari atau jarak zenit matahari dan tinggi matahari ketika matahari berkulminasi. ZM tambah HM adalah 90 derajat karena seperempat lingkaran. Jadi simpulannya TEBET adalah lingkaran ekuator, itu biasa ya. Ini lingkaran ekuator TEBET. Kemudian E adalah ekuator. E adalah ekuator, ya. K kulminasi, T1 terbit matahari, B1 terbenam matahari, E ke K adalah deklinasi. Z ke K adalah jarak zenit atau ZM. U ke K adalah tinggi matahari atau HM. Nah, sekarang kita lihat gambar yang lain. Ya, perhatikan. Kalau tadi mataharinya berada di sebelah utara ekuator. Ya. Gambar sekarang mataharinya berada di sebelah selatan ekuator. Ekuator ada di sebelah utara matahari. Jadi matahari terbit di T1 perlahan naik mencapai titik tertingginya di meridian. Ya, sebentar lagi siap-siap untuk sholat zuhur kalau sudah tergelincir, kalau posisinya sudah di sini. Nah, jadi deklinasi matahari itu bisa di sebelah utara ekuator, bisa di sebelah selatan ekuator. Perhatikan ZM, Z ke K, ini jarak zenit matahari, kemudian tinggi matahari adalah dari U ke K, HM. Deklinasi matahari ini bisa kita buatkan lingkarannya, ya, di sebelah belakang ya. Deklinasi matahari adalah jarak dari matahari ke ekuator, di belakang sana. Deklinasi matahari yang ini dia, jaraknya ke ekuator. Nah, berapa deklinasi matahari? Ini gambarnya kita sesuaikan dengan data yang ada. Lintang, minus 25 derajat, ekuator sebelah utara, zenitnya di sebelah selatan, ekuator ya. Jaraknya 25 derajat. Deklinasi min 20 derajat. Deklinasi minus. Min berarti sebelah selatan ekuator. Kalau plus tadi, deklinasi sebelah utara ekuator. Jadi ekuator adalah patokan untuk menentukan deklinasi matahari dan patokan untuk menentukan lintang. Lintang ditunjukkan oleh Z atau zenit. Jadi simpulannya TEBET ekuator sama seperti tadi, ya, TEBET lingkaran yang biru atau khat al-istiwa. Ekuator, K kulminasi, T1 terbit matahari, B1 terbenam matahari, sini. E ke K adalah deklinasi, Z ke K adalah jarak zenit atau ZM. U ke K, tinggi matahari atau HM. Nah, perhatikan gambar yang berikutnya ini.
Kita lihat ekuator jauh, miringnya ke selatan. Zenit jauh jaraknya ke ekuator. Nah, bisa dikira-kirakan berapa lintang ini? Ya, lintangnya kira-kira kalau kita ini bagi 3, berarti kira-kira 60 derajat. Lintang kita kira-kira utara 60 derajat. Oke. Deklinasinya kira-kira kita kira-kirakan 20 derajat ya. Deklinasi kira 20 derajat. Artinya deklinasi jauhnya matahari dari ekuator, perjalanan matahari dari ekuator kira 20 derajat. Nah, kita sudah dekat ke kutub utara. Karena lintang kita 60 derajat, maka kita sudah dekat. Ini jarak kita kutub utara kira 30. Jarak dari titik selatan ke ekuator sama dengan jarak dari zenit ke kutub utara, sama pula dengan jarak titik utara ke ekuator di sini. Nadir ke kutub langit selatan. Jadi ini perjalanan matahari terbit di T1, perlahan naik, mencapai titik tertingginya di meridian, lingkaran meridian, kulminasi. Kemudian kalau matahari berada di sini berarti sudah tergelincir masuk waktu salat zuhur. Teruskan perjalanannya, tenggelam di ufuk sebelah barat di B1. Jadi tenggelamnya tidak di titik barat sini tapi di ufuk sebelah barat karena perjalanannya seperti itu. Nah, jadi deklinasi matahari itu adalah perjalanan matahari yang yang berjarak dengan ekuator. Jadi ini ZM, AM. Ya. Ini bidang kutub yang membagi ekuator menjadi membagi ekuator 90 derajat. Nah, jadi deklinasi matahari yang ini dia jaraknya ke ekuator. Deklinasi matahari yang ini jaraknya ke ekuator dan seterusnya. Oke, jadi simpulannya sama seperti tadi, ekuator ini keterangan-keterangan ya. B1 terbenam matahari, E ke K deklinasi, Z ke K. Z ke K itu zenit matahari, kita ZN. S ke K adalah tinggi matahari, HM. Mudah-mudahan bisa dipahami gambar-gambar seperti ini, dan nanti bisa menerangkan bagian-bagian dari gambar bola langit ini. Seandainya nanti kita disodorkan gambar seperti ini, kita bisa menerangkan bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian yang ada pada sistem bola langit ini. Jadi kita sudah bisa sampai kepada gambar deklinasi matahari. Ya. Apakah matahari itu tidak pernah berjalan di ekuator? Pernah. Ya, pernah. Matahari pernah berjalan di ekuator. Dalam perjalanannya menjauh dari ekuator, ke utara maupun ke selatan, berarti satu kali pernah matahari berjalan tepat di ekuator. Itu terjadi pada tanggal 21 Maret. Pada tanggal 21 Maret, matahari tepat terbit di titik timur, tepat terbenam di titik barat. Setelah 21 Maret, 22 Maret, April, Mei, Juni, matahari menjauh dari ekuator ke utara. Perjalanan matahari ke utara. Paling jauh ke utara tanggal 21 Juni, jauhnya ke ekuator itu 23 derajat 30 menit. Setelah 21 Juni, matahari kembali mendekat ke ekuator. Juni, Juli, Agustus, September. Tanggal 23 September, matahari berada kembali di ekuator, berjalan di ekuator. Setelah September, 23 September, 24, 25 September, sampai 22 Desember. 22 Desember, matahari paling jauh dari ekuator. Jauhnya 23 derajat 30 menit ke selatan. Nah, setelah paling jauh ke selatan, 22 Desember, matahari kembali mendekat ekuator dan kembali berada di ekuator tanggal 21 Maret. Gitu seterusnya. Jadi matahari kadang ke utara, 6 bulan ke utara, dan ke selatan 6 bulan. Berarti 2 kali dalam setahun matahari tepat berjalan di ekuator. Oke, kita lihat kesimpulan di sini.
Nah, deklinasi matahari. Ekuator bukanlah lingkaran perjalanan matahari, karena perjalanan matahari selama setahun selalu berubah. Ya. Matahari berjalan di ekuator hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu tanggal 21 Maret dan 23 September. Deklinasi matahari pada waktu itu 0 derajat. Setelah tanggal 21 Maret, matahari bergerak ke arah utara sampai pada titik terjauh, yaitu tanggal 21 Juni. Deklinasinya pada waktu itu ke utara 23 derajat 30 menit. Kemudian matahari bergerak mendekati ekuator dan berjalan di ekuator kembali pada tanggal 23 September. Nah, setelah 23 September, matahari bergerak ke selatan dan paling jauh ke selatan pada tanggal 22 Desember. Deklinasi paling jauh itu ke selatan 23 derajat 30 menit. Oh, ini harusnya minus selatan ya, selatan. Dan selanjutnya kembali mendekati ekuator sehingga deklinasi matahari 0 derajat atau 21 Maret. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ketika matahari dekat ke ekuator, deklinasinya cepat berubah. Semakin jauh dari ekuator, perubahan deklinasi semakin kecil. Jadi artinya ketika matahari melintas di ekuator, ya, dalam perjalanannya ke selatan, itu ketika dekat ekuator itu deklinasinya cepat berubah. Seperti per yang di tengahnya itu agak renggang. Semakin jauh dari ekuator itu pernya itu semakin rapat. Nah, gitulah kira-kira. Jadi perjalanan matahari itu seperti per ya. Seperti per, melingkar-melingkar, tapi selalu sejajar dengan ekuator dan tidak pernah memotong ekuator. Ya, tidak pernah memotong ekuator. Jadi, demikian kira-kira perjalanan deklinasi matahari. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, sebelum kita lihat apa yang terjadi, ini perkiraan contoh deklinasi matahari selama setahun. Ya. Perhatikan, kalau kita membaca tabel ini, mulai dari tanggal 21 Maret. 21 Maret. Kenapa dibuat seperti ini, Desember di atas? Karena sesuai dengan urutan bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi perjalanan matahari kira-kira melingkar seperti ini. Nah, kita mulai melihat tabel ini dari Maret. 21 Maret, deklinasi matahari 0 sama dengan 23 September. Ya. Setelah 21 Maret, 4 April, deklinasi plus 5 derajat, 16 April plus 10 derajat ke utara ya. 1 Mei plus 15 derajat, 23 Mei plus 20 derajat, 21 Juni plus 23 derajat 30 menit. 21 Juni, 23 derajat 30 menit, sama dengan sebelah kanan. Setelah Juni, Juli. Nah, Juli kembali 20 derajat deklinasinya. Juli, Agustus kembali 15 derajat. 28 Agustus kembali 10 derajat. 10 September kembali 5 derajat. 23 September kembali berada di ekuator, yaitu 0 derajat. Nah, setelah 23 September, matahari bergerak ke selatan. Deklinasinya selatan 5 derajat, min 20 Oktober, 3 Oktober, 22 November, 22 Desember paling jauh ke selatan, yaitu min 23 derajat 30 menit. Lihat di sebelah kiri 22 Desember, jadi ini sama, 22 Desember. Nah, setelah 22 Desember, matahari bergerak kembali mendekat ekuator, ya, Januari, min 20, semakin lama semakin kecil deklinasinya. 8 Maret, min 5 derajat, 21 Maret kembali 0 derajat. Jadi ini perkiraan, angka ini adalah perkiraan deklinasi matahari, data akurat yang sebenarnya ada, bisa kita ambil dari Epimeris, Hisab Ru'yat, Kementerian Agama RI. Nah, jadi, selama setahun, dari tabel ini kita bisa melihat selama setahun itu ada 2 kali matahari berada pada posisi yang sama. 21 Maret dan 23 September sama, 0 derajat. 4 April dengan 10 April sama, 5 derajat. 1 Mei dengan 12 Agustus sama, yaitu plus 15 derajat. Nah, jadi 2 kali dalam setahun, matahari berada pada posisi yang sama. Ya, ketika dia akan menjauh
dari ekuator, kemudian ketika akan mendekat ekuator, pasti dia berada pada posisi yang sama. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika matahari dekat ekuator, perjalanannya cepat, deklinasinya cepat berubah, dan ketika jauh dari ekuator, deklinasinya lambat berubah. Kita hitung 21 Maret sampai 4 April. Jumlah harinya ada 21 Maret sampai 4 April ada berapa hari? 14 hari. Maret 31 hari. 10 tambah 4. 14 hari. Dalam waktu 14 hari, deklinasinya berubah 5 derajat. 5 derajat. Kita lihat yang terjauh. 23 Mei sampai 21 Juni. Mei 31 hari. Berarti di sini ada 7. Nah, 8 ya. 8 tambah 21. 29 hari. Dalam waktu 29 hari, perubahan deklinasi matahari hanya 3 derajat 30 menit. Ketika dekat ekuator, perubahan deklinasi 5 derajat. Jadi kira-kira gerak semu matahari itu, karena kita katakan matahari yang berjalan ya, padahal yang berjalan itu adalah bumi mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya ya, sambil berrotasi bumi berrevolusi mengelilingi matahari. Nah, jadi kita sebut gerak semu matahari. Tadi digambarkan 21 Maret matahari berada di ekuator. Yang merah ini adalah ekuator yang melalui kota Pontianak, kira-kira ya, lintang 0 derajat. Itu lintang 0 derajat, deklinasi matahari 0 derajat, yaitu 21 Maret. Kemudian matahari bergerak ke utara paling jauh ke utara tanggal 21 Juni atau 22 Juni di sini. Nah, ini kita sebut dengan garis balik utara. 23 derajat 5 menit. Jauhnya dari ekuator 23 derajat 30 menit atau 23,5 derajat. Setelah itu matahari bergerak mendekati ekuator kembali, ya, mencapai ekuator. Berada di ekuator kembali tanggal 23 September, deklinasinya 0. Kemudian matahari bergerak ke selatan, makin jauh ke selatan, paling jauh itu tanggal 22 Desember. Kita sebut dengan matahari berada di garis balik selatan. Jauhnya dari ekuator 23 derajat 30 menit atau 23,5 derajat. Kemudian matahari bergerak kembali mendekat ekuator. Kembali berada di ekuator tanggal 21 Maret. Deklinasinya 0 derajat. Jadi kira seperti ini. Nah, lingkup perjalanan matahari semu itu, yang kita sebut perjalanan matahari semu, kira-kira seperti ini. Indonesia selalu dilalui oleh matahari. Indonesia dibelah oleh ekuator, ini ya, selalu dilalui oleh matahari. Walaupun mataharinya ke utara, ya tetap bagian Indonesia ini ada disinggahi oleh matahari. Selatan juga seperti itu. Jadi Indonesia adalah kawasan lintasan perjalanan matahari. Kita lihat ini daerah Afrika, juga kawasan lintasan matahari. Kemudian ini ada Amerika Tengah, ya, Amerika Tengah, ini ekuator. Jadi paling jauh ke utara 23,5 derajat. Jadi di Australia pun matahari bisa berjalan di langit Australia. Dan ini Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya adalah seperti ini. Ini perjalanan bumi mengelilingi matahari. Kita sebut bidang perjalanannya ini kita sebut dengan falak, ya, falak bumi atau ekliptika bumi atau orbit bumi. Bumi porosnya itu tidak tegak lurus terhadap bidang tempuhannya ini, tidak tegak lurus seperti ini, tetapi miring. Makanya globe kita lihat miring. Nah, jadi ini kita sebut posisinya vernal equinox, ya. Kita lihat di sini ketika bumi mengelilingi matahari, ini pada summer solstice, poros bumi tetap miring terhadap tempuhannya, kemudian autumnal equinox ini miring. Nah, kemiringan poros bumi terhadap bidang tempuhannya ini adalah 23,5 derajat atau 23 derajat 30 menit. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Padahal ekuator bumi itu di sini yang membagi bumi sama besar utara dan selatan itu begini seharusnya. Tidak sejajar dengan orbit bumi. Ya, gini. Jadi orbit bumi ini atau falak bumi atau ekliptika berpotongan dengan ekuator itu 23,5 derajat. Nah, kira seperti ini. Jadi ini ekuator, ya.
Ini ekliptika, digambarkan ekliptika seperti ini, berpotongan dengan ekuator. Solar declination angle. Jadi sudut deklinasi matahari. Di sini 23,5 derajat. Ini sumbu bumi, axis of rotation, sumbu rotasi bumi. Ini ekuator. Dan sumbu rotasi itu tidak tegak lurus. Ini 23,5 ya, 23,5 derajat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti banyak pertanyaan yang mesti bisa dijawab. Misalnya apa saja akibat deklinasi matahari yang selalu berubah, kemudian bagaimana bagian-bagian dari bola langit ini, kemudian bagaimana cara membuat gambar kalau ada data lintangnya sekian derajat, deklinasinya sekian derajat. Nah, jadi itu adalah tugas-tugas. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.